Dosen itu seharusnya bisa memberikan teladan yang baik kepada para mahasiswanya. Namun, tidak dengan dosen yang satu ini. Dosen Fakultas Pertanian Universitas Mataram atau UNRAM, AW, sudah berkali-kali melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswanya. AW diduga telah melakukan pelecehan seksual sejak 2010. Aksi cabul dosen itu seolah-olah sudah menjadi rahasia umum di kalangan mahasiswa, alumni, bahkan dosen. Parah ya. Bagaimana ya tanggapan warga atas hal ini? Mari kita simak wawancaranya. Bagaimana seharusnya perlakuan dosen kepada mahasiswanya? Karena kita kan sebagai orang yang mengharapkan ilmu darinya, dan dosen itu harus memberikan pelayanan terbaik. Mendidik, mengayomi mahasiswanya. Ibarat seperti antara orang tua dengan anak. Tapi ada batas-batas tertentu dalam bentuk hal yang hubungannya dengan pendidikan saja. Dosen Universitas Mataram suka lecehkan mahasiswa di kampus. Bagaimana perasaan Anda mendengar berita ini? Tentunya saya merasakan sedih gitu, marah gitu kan. Apalagi kan kita sebagai mahasiswa dari jauh misalnya mengharapkan atau menimba ilmu, bukan malah dilecehkan. Itu kita harus beristighfar itu. Bagaimana seorang yang diharapkan sebagai pengayom, pendidik bisa berlaku seperti itu. Amat sangat memprihatinkan, amat sangat kecewa saya sebagai perempuan. Ini adalah bentuk kerusakan akhlak terutama. Menurut Anda, mengapa dosen tersebut berani melakukan pelecehan kepada mahasiswanya? Dari faktor dosennya sendiri tidak menempatkan dirinya sebagai seorang dosen yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin mahasiswa perempuan itu sendiri membuka diri. Kemudian yang terpenting adalah bobroknya iman daripada dosen itu sendiri. Faktor eksternalnya ya karena memang kita sekarang hukum yang berlaku bukan hukum bermuamalah yang benar-benar mengatur secara detail sehingga benar-benar jangan sampai terjadi pelecehan. Apa yang harus kita lakukan supaya tidak menjadi korban pelecehan seksual? Kepada mahasiswi atau siswinya harus pandai menempatkan diri gitu. Kita juga harus menjaga diri kita dengan memperbaiki pakaian kita, menutup badan kita dengan pakaian yang baik. Tentu saja harus menjaga batasan-batasan dalam bergaul, kemudian beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan syariatnya. Apakah upaya dari diri sendiri saja sudah cukup? Sebetulnya tidak cukup. Jadi lingkungan itu menentukan banyak perilaku gitu. Sistem pergaulan dalam Islam seperti apa itu harus dipahami dulu sehingga kita tidak akan berani untuk melakukan hal-hal yang di luar dari batas. Tentu saja tidak bisa. Kita sudah berupaya tapi tidak didukung oleh negara ataupun hukum, akan sangat sulit membentengi diri sendiri dari hal-hal keburukan itu sendiri. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya kejadian ini tidak terjadi lagi? Harusnya pemerintah juga memberikan hukuman di mana itu bisa memberikan efek jera kepada para pelaku sehingga tidak melakukan kejadian yang serupa. Kalau memang aturan yang dipakai selama bukan dari aturan Islam ya akan bisa menyelesaikan permasalahan. Sebenarnya banyak upaya dari pemerintah, cuman kan tidak maksimal. Karena pemerintah kita sekarang tidak menerapkan hukum-hukum Allah. Apapun yang pemerintah lakukan itu tidak mempan. Malah angka kekerasan seksual, pelecehan itu semakin menjadi. Bukannya jadi tempat yang nyaman untuk belajar, perguruan tinggi saat ini justru jadi tempat yang menakutkan. Gara-gara banyaknya kasus pelecehan seksual. Bagaimana Islam menyelesaikan permasalahan ini? Mari kita simak penjelasannya dari Ustazah. Jangan lupa buat like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Sahabat muslimah, maraknya kekerasan seksual di lembaga pendidikan tinggi tentu menjadi catatan tersendiri. Mengingat kampus sebagai tempat kaum terpelajar, kasus seperti ini harusnya dapat diminimalisir. Sistem sosial dan pergaulan di kehidupan masyarakat kita tidak memiliki batasan mengenai interaksi antara lawan jenis. Di sisi lain, prinsip kebebasan telah memberikan celah bagi setiap individu untuk berbuat sesuka hati. Ini tentu sebuah dilema sosial. Meski undang-undang mendefinisikan pelecehan seksual sebagai perbuatan yang melanggar nilai kesusilaan dan kesopanan, tetapi di tengah sistem yang mendewakan kebebasan, definisi tersebut menjadi elastis. Ini menjadikan kasus serupa terus terulang.
tidak pernah selesai secara tuntas. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus mendorong penghapusan segala bentuk pelecehan maupun kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS di kampus, saat ini Kemendikbudristek mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. PPKS universitas dalam mekanisme pelaksanaannya harus berprinsip pada kepentingan terbaik bagi korban. Namun, mencegah kekerasan seksual menjadi langkah yang harusnya ditempuh, bukan menunggu sampai munculnya korban. Artinya, rumusan penanganan kasus kekerasan seksual harus merujuk pada akar masalahnya. Permasalahan mendasar dari hukum hari ini dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual sesungguhnya terletak pada konsep-konsep kehidupan yang lahir dari hukum itu sendiri, di mana hukum di negara yang menerapkan sistem sekuler nyatanya telah menghasilkan pemikiran liberal yang mengakomodasi kebebasan berekspresi. Di satu sisi, negara menginginkan masyarakat terbebas dari kekerasan seksual, di sisi lain ada jaminan kebebasan bagi setiap individu. Sementara itu, visualisasi yang membangkitkan syahwat meneror pikiran siapa saja sehingga tergerak melakukan perbuatan tidak senonoh. Tentu fakta ini tidak hanya terjadi di perguruan tinggi, nyaris di setiap komunitas masyarakat mudah kita temukan kasus serupa. Sistem hari ini tidak memiliki langkah preventif dan terarah untuk menangkal berulangnya kasus pelecehan seksual. Sanksi yang diberikan kepada pelaku sama sekali tidak berefek jerah. Merujuk pada pasal 5 Undang-Undang TPKS, pelaku pelecehan seksual non-fisik bisa dipidanakan penjara maksimal 9 bulan dan atau denda maksimal 10 juta. Untuk pelecehan seksual yang bersifat fisik, sanksinya beragam, mulai dari kurungan penjara selama 4-12 tahun dengan denda 50-300 juta. Sanksi ini jelas tidak berefek jera bagi pelaku. Akhirnya, besar peluang kasus serupa terus bermunculan di tengah masyarakat. Di sisi lain, sanksi ini tidak bisa mengganti trauma korban akibat pelecehan seksual dan pelaku masih berpeluang melakukan hal serupa. Sistem Islam memiliki seperangkat aturan khas yang mengatur sistem sosial dan pergaulan secara paripurna di setiap level komunitas masyarakat. Islam memiliki langkah preventif dan sistem sanksi yang berefek jera dan menutup celah terulangnya kasus serupa. Dari aspek preventif, Islam membangun kerangka konsepnya berdasarkan fitrah manusia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan naluri seksual pada laki-laki dan perempuan. Ini bukan sesuatu yang harus menjadi kontroversi, sebab Allah pun telah menurunkan seperangkat hukum yang mengarahkan naluri ini berjalan sesuai dengan fitrahnya. Preventif itu antara lain, pertama, memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat dan menjaga kemaluan mereka. Memerintahkan perempuan untuk menggunakan pakaian syar'i berupa jilbab atau gamis dalam surat Al-Ahzab 59 dan menggunakan khimar atau kerudung An-Nur 31. Allah pun memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangan. Kedua, Islam melarang laki-laki dan perempuan untuk berkhalwat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah sesekali bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahram, karena yang ketiganya adalah syaitan. Riwayat Ahmad. Saat ini, pergaulan muda-mudi tak terkecuali di kalangan mahasiswa menyuguhkan banyak realitas pergaulan yang serba bebas. Sudah seharusnya kampus berbenah dan mencari role model sistem pendidikan Islam yang merealisasikan sistem Islam dalam proses akademiknya. Ketiga, negara adalah bagian integral dari sistem pendidikan yang ada. Oleh karena itu, negara tidak cukup membuat seruan mengenai pentingnya akademisi untuk aware dengan potensi seksual harassment di lingkungan kampus. Negara memiliki peran strategis untuk mengontrol ketat seluruh tayangan maupun materi pemberitaan media. Kita bisa lihat begitu mudahnya masyarakat sekarang mengakses situs porno yang menayangkan adegan tak senonoh. Tayangan inilah yang menjadi stimulus para pelaku, lalu melampiaskan syahwatnya melalui pemerkosaan, pelecehan seksual, dan sejenisnya.
4. Dalam sistem Islam, pelaku pelecehan seksual wajib mendapatkan hukuman karena kekerasan seksual semisal pemerkosaan dan kriminalitas sejenisnya dengan hukuman setimpal sesuai syariat Islam. Bentuknya pemenjaraan hingga hukuman mati sesuai hasil ijtihad khalifah. Ukubat pertama bagi pemerkosa atau al-muhtasib adalah berupa had zina bagi ghairu muhsan 100 kali cambuk, sedangkan muhsan atau telah menikah berupa hukuman rajam. Selain itu, sanksi dapat berupa pembayaran atau shadaqah mislihah oleh pelaku. Berkata Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, hukuman menurut kami bagi laki-laki pemerkosa yang memperkosa wanita, baik dia perawan maupun janda, adalah jika korban itu wanita merdeka, pemerkosa itu wajib membayar shadaqah mislihah, mahar untuk wanita yang semisal korban. Jika korbannya budak, maharnya berkurang sesuai harga budak. Hukuman pemerkosaan ini adalah hanya untuk pemerkosa dan tidak ada hukuman untuk yang diperkosa. Saudara juga dapat menjatuhkan sanksi takzir untuk pelaku perkosaan sesuai pandangan khalifah. Demikianlah upaya preventif dalam Islam untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual. Berikut sanksi bagi pelaku. Sistem hukum Islam tidak hanya mencegah berulangnya kasus, tetapi juga mewujudkan sistem sosial dan pergaulan yang sehat dan aman bagi masyarakat. Sistem sanksi yang tegas akan mewujudkan efek jera bagi pelaku, memastikan terwujudnya keadilan bagi korban, hingga menutup celah hadirnya pelaku dengan kasus serupa. Selesaikan masalah kekerasan seksual di kampus sesungguhnya membutuhkan penelaahan jernih yang sesuai dengan fitrah manusia. Merujuk pada solusi-solusi liberal tidak akan menuntaskan masalah. Kampus harus berbenah dan mendiskusikan ini sebagai sebuah konsep alternatif untuk memastikan lingkungannya steril dari kekerasan seksual.